Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Mantap, dahsyat. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Betul tidak? Betul. Ada yang apa hari ini? Tidak. Ada semua? Yansen, mana Yansen? Jessica? Ada. Sudah siap belajar ya? Sudah. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta kesediaan satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Berdiri semua. Boleh doa semua. Terima kasih anak Jessica yang telah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Semangat ya. Oke. Hari ini kita masih belajar tema berapa kelas 5? Tema 7. Masih belajar tema berapa? Tema 7. Kita masih belajar tema 7. Apa kira-kira? Tentang apa? Peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa dalam kehidupan. Masih berkaitan dengan materi kita hari ini. Masih ingatkah materi yang di pelajaran yang lalu? Masih. Masih? Masih. Masih. Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa. Bangsa Belanda. Inggris. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris apa lagi? Masih ingatkah? Sudah lupakah? Tentang apa? Kolonial. Kolonial Belanda. Iya. Kira-kira pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu datang ke Indonesia buat apa? Jual rempah-rempah. Membeli apa menjual? Menjual. Membeli rempah-rempah. Mereka buat apa di Indonesia? Membeli rempah-rempah. Jadi, pemerintahan bangsa kolonial Inggris dan Belanda pada saat itu mereka datang ke Indonesia itu membeli rempah-rempah. Tujuan utama mereka itu adalah membeli Rempah-rempah. Ketika mereka membeli rempah-rempah, yang terjadi pada saat itu adalah mereka melakukan yang namanya sistem tanam paksa. Masih ingat kan? Apa itu tanam paksa? Ada yang tahu? Nah, untuk mempelajari materi kita hari ini, Ibu sudah punya video. Jadi setelah Ibu menayangkan video, kalian akan amati video. Setelah kalian mengamati video, menyimak video yang Ibu tayangkan sebentar, itu kalian akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan peristiwa kebangsaan, peristiwa yang terjadi pada masa itu. Masih berhubungan dengan pertemuan kita yang lalu. Terus setelah Ibu tayangkan video, kalian akan menjelaskan pengertian dari tanam paksa seperti apa. Terus tokoh-tokoh yang menanamkan sistem tanam paksa itu siapa saja? Nanti sebentar Ibu tayangkan videonya. Kamu buat dalam pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Kapan. Dari pertanyaan itu nanti kamu menjawab berdasarkan materi dari video yang Ibu tayangkan. Sudah siap? Sudah. Tujuan belajar kita hari ini adalah itu. Setelah kamu menonton di video yang Ibu tayangkan, kamu akan menyelesaikan masalah yang Ibu persiapkan melalui LKPD yang Ibu persiapkan. Sudah siap? Siap. Nah, Ibu tayangkan video. Dengar baik-baik.
dari video tadi itu, dari bacaan yang ditayangkan melalui video tadi itu selalu ada yang namanya kosakata baku. Adakah yang tahu? Dari bacaan tadi melalui video tadi, kamu temukan kosakata bakunya? Ada tidak? Apa? Warga. Selain warga apa lagi? Ada sawah. Apa lagi? Ada panen. Apa lagi? Nah, dari kosakata baku itu di meja kalian ibu sudah sediakan kamus. Temukan arti katanya di dalam kamus. Sambil ibu membagikan LKPD yang ibu sudah siapkan, kamu menyelesaikan masalah yang dari video tadi. Bisa paham? Oke, sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Bacakan dulu petunjuknya. Di sini ada petunjuknya. Suruhannya seperti apa? Dipahami dulu, baru boleh menyelesaikan suruhan di dalam soal-soal yang ada di dalam LKPD. Sudah bisa pahami? Sudah. Oke, ibu bagikan LKPD-nya. Sekarang masukkan teman-teman. Kita hanya 8 orang, ibu masukkan kamu ke 2 kelompok. Sekarang coba menyebar. Nona langsung ke sana. Britney langsung ke sana. Di meja juga ibu sudah siapkan buku. Kalau belum memahami teks yang ibu tanyakan tadi, video ditayangkan di dalam, ibu sudah siapkan teksnya. Dikerjakan diskusi. Ayo, angkat tangan. Kerjakan dulu yang aktivitas 1.
Diskusi. Pertanyaannya itu dibuat sebaik mungkin. Menyusun kalimat itu harus baik dan benar. Ayo.
untuk yang kelompok di sana menjawab pertanyaan dengan kata tanya mengapa, siapa, bagaimana. Siapa, kapan, bagaimana. Berarti di sini yang sisanya. Sudah kan? Sudah. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kelompok yang pertama coba laporkannya hasilnya di depan kelas. Nanti dibacakan itu agak lantang. Saat bacakan itu agak lantang. Siang teman-teman, selamat siang juga teman. Kami akan melaporkan tentang diskusi kami. Apakah tanaman paksa itu? Sistem yang memaksa. Maksud ibu, kamu menjawab pertanyaan itu sendiri. Siapa, bagaimana, kapan. Setelah kamu buat pertanyaan, kamu bisa menjawab. Coba ulang. Siapakah yang menerapkan tanaman paksa? Pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas. Siapa, bagaimana, kapan. Kapannya belum? Udah? Belum buat pertanyaan? Belum. Aduh, coba kembali ke tempat duduk. Kelompok yang satunya. Karena waktunya terburu-buru kali. Aduh, kembali. Ayo. Lebih semangat. Siang teman-teman. Selamat siang juga teman. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Apakah tanam paksa itu sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu? Ini tidak paham nih. Kelompok yang ini pertanyaan apa tadi? Berarti yang sisanya bagaimana dan di mana? Pertanyaan yang itu sudah dijawab? Bagaimana? Sudah dijawab? Coba menjawab. Baca keluar. Jangan tutup itu orang mau. Seperti itu. Di manakah tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Coba Agnes bisa baca kembali. Baca keluar. Minahasa, Lampung dan Palembang. Palembang, bukan Palembang. Palembang. Yang ditulis saja tidak bisa baca bagaimana? Coba pertanyaan berikut. Banyak
Cirebon. Sampai rakyat dari Cirebon itu diungsikan karena lapar. Kenapa lapar? Ketika dilakukan sistem tanam paksa, pada saat itu rakyat Indonesia sangat menderita. Mereka lebih pentingkan itu kopi yang butuh mereka di sana, sedang kita punya tanah ini besar-besar, kita tidak bisa tanam. Akibatnya kita pulang rumah lapar. Ya tidak? Maka pada saat itu rakyat Indonesia sangat tertindas. Salah satunya itu rakyat Indonesia lapar. Artinya banyak yang rakyat Indonesia itu banyak yang mati pada saat itu. Karena lapar tadi. Kenapa lapar? Karena adanya sistem tanam paksa tadi. Dari bacaan tadi, siapa tokoh yang menentang tanam paksa? Siapa? Tokoh. Siapakah? Kelompok yang di sana siapakah dari pekerjaan? Siapakah yang menentang sistem tanam paksa? Rakyat Indonesia sendiri, ya. Rakyat Indonesia menentang sistem tanam paksa. Ada satu tokoh dari luar negeri, ya, dari bangsa Belanda satu itu siapa yang menentang sistem tanam paksa? Siapa? Douwe Dekker dari bacaan tadi. Siapa? Douwe Dekker. Kalian yang buat pertanyaan, kalian lupa lagi bukan? Beliau itu yang menentang sistem tanam paksa. Militer Belanda yang buat, ada dari antara mereka juga ada yang menentang lagi punya sistem. Bisa paham? Bisa. Jadi ketika belajar bahasa Indonesia itu dari teza yang disajikan itu pasti ada kata bakunya. Sudah temukan tadi kata baku? Sudah. Apa tadi? Panen. Ada yang tahu panen? Artinya apa panen? Panen tadi apa artinya? Panen. Orang tude akhir-akhir ini banyak memanen cengkeh. Berarti memungut hasil. Bisa tidak nih? Memanen itu, panen. Mungut hasil. Jadi kata baku tadi sudah dicatat di dalam cetak semua? Nah, setelah kalian itu, tolong itu diingat. Ini bahasa Indonesia, bahasa hari-hari. Jadi pemahaman itu tidak penting, itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Untuk melanjutkan materi kita berikutnya, Ibu siapkan lagi ini. Nah, ini tadi kata-kata baku ini ada wajib, ada pemerintah, ada petani, ada panen, ada rakyat. Rakyat itu apa? Rakyat adalah orang yang berada di suatu negara dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Kita ini rakyat apa? Rakyat apa? Indonesia. Kita ini rakyat Indonesia, diakui di Indonesia. Kita keluar negeri, orang tidak akui karena kita warga negara asing. Kita warga negara Indonesia, tapi kalau kita ke luar negeri tanpa paspor, itu orang tidak akui kita. Bahwa kita ini orang asli Indonesia. Terus ada panen, ini pemungutan hasil pertanian. Ada petani itu siapa petani? Petani itu siapa? Petani adalah orang berusaha kegiatan mengolah tanah untuk diambil hasilnya. Seperti itu. Tadi sudah temukan ya? Saya harap itu dicatat di dalam catatan untuk dipelajari di rumah. Bukan untuk ditaruh di bawah bantal. Untuk dipelajari, untuk diingat. Kita lanjut. Ini Ibu sudah siapkan ini. Oke, baik. Reaksi rakyat Indonesia tadi. Ibu sudah sampaikan tanam paksa itu reaksi Indonesia ini terhadap pemerintah kolonialis mencela ini ya. Coba satu orang baca kuat. Baca kuat yang lain perhatikan. Nona baca kuat yang lain perhatikan. Kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tenteram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia
perlawanan-perlawanannya yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ini memaksa monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Masih lanjut. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ini ingin selalu menguasai pedagang, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Sultan Ali Muhayyad atau 1500 Tahun bukan atau. tahun 1914 sampai dengan 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Sultan Audin Riayat tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai dengan 1636. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629 Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Lebih kuat. Pada awal Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Anthony Galvão sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajar Sultan Hairun berunding. Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah
Aulia atau putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Bitung dan akhirnya menguasai dan menetap di timur sampai tahun 1975. Dari bacaan ini ada yang mau buat pertanyaan? Dari bacaan sebuah pertanyaan masih sama, kata apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan. Ada? Ibu sudah siapkan EKPD. Lanjutan di aktivitas 2. Yang tadi aktivitas 1, sekarang aktivitas 2. Jangan lupa di aktivitas 2, perhatikan.
Ini ada dalam buku nih, kalau misalnya di teks tidak bisa paham, ibu siapkan buku ini. Nah, dibaca dulu. Nanti diskusi. Sudah selesai kan? Iya. Yang ini? Belum kamu sudah? Belum? Yang ini sudah, yang di sana belum. Sabar ya. Untuk yang PPD itu ada 2 ya. Yang aktivitas beliau itu ada 2. Selesaikan dulu. Yang ini lembaran yang keduanya. Sudah selesai. Oh iya, selesaikan. Ini baca soal apa? Terus dari bacaan tadi. Ini apa? Skill salah satu. Saya nama terus siapa? Dari bacaan dari siapa? Nama tokonya, asal daerah mana, terus alasannya mengapa melakukan perlawanan, alasannya apa, bentuk-bentuknya seperti apa, hasilnya
dari ini, memilih kembali itu dimasukkan ke sini di aktivitas 2. Bisa? Ini salah satu. Dari bacaan tadi itu ada dari Aceh, ada yang dari Ternate, ya tidak? Ya tidak? Sudah masuk ke sini? Kelompok sana sudah? Belum? Kalau sudah, ayo silaturahmi di depan kelas. Ayo, mulai dari siapa? Kelompok yang mana dulu? Nah, mereka dulu. Kelompok kamu dulu. Satu saja yang maju ke depan. Perwakilannya siapa? Britney. Ayo Britney. Bacakan yang kamu kerjakan. Untuk kelompok yang ini, Nona, kelompok di sana perhatikan. Untuk kelompok yang ini dibacakan yang alasan. Kamu baca alasannya karena Ternate melakukan perlawanan. Alasan mengapa rakyat Ternate melakukan perlawanan. Alasan. Terus yang di sana pertanyaan dari pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan dan hasil perlawanan. Bisa paham? Oke. Kasih. Langsung di tempat duduk juga tidak masalah. Maju depan. Agak cepat. Iya. Cepat ya. Yang nomor 1 pertanyaan nomor 1. Nona jangan tutup begini. Kesini kamu sih. Sini. Karena itu ada. Nah. Baca kok. Alasan Ternate melakukan perlawanan bangsa Portugis sangat serakah, ikut campur dalam pemerintahan Portugis, membenci agama Rakyat Ternate. rakyat Baca ulang dari sini. Portugis, Portugis. membenci agama rakyat Ternate. Portugis bersikap sewenang-wenang. Nah, yang di sana dengar tidak? Teman yang membacakan ini hasilnya. Coba yang pertama apa? Coba perhatikan di sini. Yang pertama apa? Portugis serakah dan campur. Portugis, Raka, dan campur. Ini dengar tidak? Hasilnya apa tadi? Apa? Kelompok saya tidak dengar. Apa? Portugis sangat serakah. Yang kedua apa di sana? Portugis membenci agama rakyat. Portugis membenci agama rakyat Ternate. Karena di sana ada Katolik, ada yang Kristen, dan yang sangat membenci. Yang ketiga tadi apa? Yang di sini, berita tentang apa?
bersikap sewenang-wenang. Benar tidak di sana? Portugis sangat sewenang-wenang. Tepuk tangan untuk ini. Kelompok ini. Yang di sana dulu. Kau kembali duduk. Ayo, semangat. Di situ juga baris panjang itu, di situ. Iya. Mimpi rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Aceh Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Sultan Alauddin ingat Suyah Ternate, Suyah Airun dan Sultan Ba'abullah. Kamu dengar tidak dia baca? Tidak jelas toh? Nah itu ketika dicatat baca yang jelas, yang benar. Bisa tidak? Nah, kembali ke tempat duduk. Coba yang ini dari hasil diskusi kelompok di sana. Kamu bisa paham tidak yang dia bacakan tadi? Tidak toh? Nah, kira-kira kalau kelompok kamu siapa pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan? Kalau dari Aceh siapa? Kelompok kamu? Siapa? Dari Aceh. Siapa? Dari Aceh. Ini siapa yang kalian sudah tulis nih? Siapa? Sultan siapa? Orang punya nama panjang. Hah? Sultan Ali Mukhayat Shah dan Sultan Iskandar Muda. Ada Sultan Alauddin Shah. Itu dari Aceh, rakyat Aceh. Tokoh yang melakukan perlawanan terhadap siapa? Terhadap siapa? Terhadap siapa? Aduh. Kolonial Belanda tadi itu salah satunya tokohnya ini. Terus ada satu tokoh dari Ternate lagi, siapa yang di sana? Sultan siapa tadi? Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Sultan siapa? Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Sultan Hairun. Nama orang jangan sebut sembarang-sembarang. Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Sudah bisa paham? Sudah. Dua tokoh seperti ini. Sultan Ali Mukhayat Shah. Seperti tadi yang Jessica baca. Ada Sultan Iskandar Muda. Mereka ini adalah tokoh yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Ada yang dari mana? Dari Aceh. Dari mana lagi? Dari mana lagi? Dari mana? Ternate. Ternate, bukan Ternate. Dari mana? Ternate. Ternate itu di sana. Dari Ternate. Ternate itu ada di mana? Ada di mana? Ternate ada di mana? Maluku. Ada di Maluku sana. Ada di Maluku sana. Tadi dijelaskan di dalam bacaan tadi bahwa perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Hairun itu pada tahun 1974 di benteng Portugis. Di benteng Portugis. Pada saat itu mereka melakukan perlawanan dan akhirnya rakyat Ternate tadi dipimpin oleh Sultan Hairun tadi dan Sultan Ba'abullah tadi mereka merebut benteng. Akhirnya bangsa Portugis mereka menyingkir ke Hitu dan pada akhirnya mereka menetap di Timur. Timur ada pulau-pulau besar di Indonesia. Salah satunya itu ada Maluku. Ada pulau apa? Maluku. Apa lagi? Pulau-pulau besar Indonesia apa lagi? Kita apa?
negara Indonesia ini dari sini sampai sana. Dari Sabang, dari tadi penyanyi dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di sini. Merauke-nya di sini. Pokoknya ini kita punya bahasa, kita punya negara. Sudah? Aduh, kelas 5. Ini kita punya peta ini. Kita punya wilayah ini. Jadi 5 pulau besar ini nih. Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera. Mana Pulau Jawa? Pulau Jawa mana? Ini Pulau Jawa. Kita posisinya di mana? Kita provinsi apa? NTT. Ada di mana NTT? Ada di mana? Malang, coba Malang. NTT di mana? Ayo. NTT ada di mana? Hah? NTT ada di situ. Ini kita punya ini. Ada ini. Ini wilayah apa nih? Provinsi NTT. Ada sini. Saya provinsi sendiri tidak tahu apa. Ini. Terus yang ini wilayah apa nih? Pulau apa? Pulau besar salah dari bisa. Papua. Papua ini. Ke Papua ya, sama Papua. Ini Papua. Ini Papua. Yang ini? Apa nih? Sulawesi. Apa? Yang ini? Kalimantan. Jadi pulau besar itu ada 5. Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Papua ini ada sini. Bisa paham? Bisa. Sudah bisa paham? Bisa. Dari berbagai pulau ini, pulau-pulau besar ini, ada tokoh penting yang berhubungan dengan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Yang tadi kita sebut, ini Sultan dari Aceh. Ini siapa Sultan? Siapa tadi Sultan siapa dari Aceh? Iskandar. Iskandar Muda dari sini. Aceh dari ujung. Beliau itu yang melakukan perlawanan di bagian Sumatera yang mereka ini. Selain itu ada dari mana tadi? Dari Ternate. Ada tidak? Siapa? Hairun dan Ba'abula. Siapa? Ba'abula. Ini Ternate ini sebagai ini. Ini Patimura. Salah satu juga tokoh yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Bisa paham? Bisa. Ini dari Papua ada satu. Namanya siapa? Namanya Ibu kalau tidak jelas di situ. Namanya Silas Papane. Ini beliau dari sini. Dia dari sini, dari tanah Papua. Beliau yang melakukan perlawanan dan sama melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Bisa paham ya? Bisa. Karena dari Sabang sampai Merauke ini kita adalah satu apa? Kelas 5, satu apa? Satu negara. Negara apa? Negara apa? Satu negara Indonesia. Satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, tanah air Indonesia. Karena kita satu, maka hari kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Dari pulau-pulau inilah terbentuk yang namanya keragaman. Apa? Kelas 5 terbentuk apa? Keragaman. Mulai dari apa? Keragaman apa? Salah satunya tadi bahasa. Jadi dari Aceh sampai Papua kita itu ada bermacam-macam bahasa daerah. Bisa tidak nih? Bisa. Kalau kita di Jerbu, khusus di Tude, kita gunakan bahasa daerah Jerbu Tude khususnya. Tapi itu juga masuk di budaya bahasa Bajawa, bahasa daerah Bajawa yang sudah masuk di kurikulum itu bahasa daerah Bajawa, bukan bahasa daerah Tude, tapi bahasa daerah Bajawa. Jadi karena keragaman suku, siapa di sini tidak punya suku? Suku itu apa suku?
gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Ada faktornya. Dari bacaan yang ini, kalian ketahui bahwa di seluruh Indonesia itu memiliki keberagaman tadi. Ibu sudah siapkan LKPD-nya, masih dilanjutkan di aktivitas 3. Tolong dikerjakan sesuai dengan materi kita yang ini. Ayo sekarang. Masih tentang keberagaman suku. Jangan lupa dituliskan namanya dulu. Ditulis namanya dulu. Diskusi kok kenapa? Hah? Diskusi. Di dalam itu Ibu suruh siapkan pertanyaan itu. Suruhannya adalah kalian menuliskan suku-suku yang ada di Indonesia. Dari 5 pulau besar itu kalian harus temukan suku-suku yang ada di 5 pulau besar Indonesia. Dari Sumatera apa? Dari Kalimantan apa?
suku Sunda. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. 1. Suku Bali. 2. Suku Sajak. Suku-suku di Pulau Papua. 1. Suku Dani. 2. Suku Asmat. Kelompok yang ini kalian bisa mendengarkan dari bacaan itu, dari hasil diskusi mereka. Coba ada yang menanggapi dari sana? Dari laporan hasilnya tadi itu, kalian dengar tadi ada yang salah atau benar semua? Benar semua? Dari ibu tadi ada yang di suku di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Ada yang coba sebut ulang. Bali, suku apa? Suku Bali dan suku Saja. Coba kembali ke tempat duduk. Kelompok kalian, ayo silakan. Ayo, berani. Langsung. Di sini saja nyong, di situ tuh. Menghadap ke sini sayang, ke depan. Iya, ke dekat. Siang teman-teman. Selamat pagi juga teman. Kami akan melakukan hasil diskusi kami. Suku-suku di Pulau Sumatera, suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melat. Lanjut. Di nomor 2. Suku-suku di Pulau Kalimantan, suku Dayak, suku-suku di Pulau Sulawesi, suku Bugis, suku Toraja, suku-suku di Kepulauan Maluku. Maluku, suku Ali. Nah, kalau baca seperti itu memang tidak akan bisa melihat dengan benar. Bacanya seperti ini caranya. Alif huruf. Suku-suku di Pulau Jawa, suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, suku Bali, suku Sasak, suku-suku di Pulau Papua, suku Dani, suku Asmat. Sudah? Kelompok di sana bisa mendengar tidak hasil dari Bisa. kelompok 2? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Sudah bisa paham? Suku-suku yang ada di Indonesia sudah tahu semua? Sudah. Sudah? Sudah. Kembali ke tempat duduk. Kembali ke tempat duduk. Terima kasih Ibu. Kalian sudah melaporkan hasilnya. Masih ingatkah suku yang ada di Sumatera? Suku apa?
tradisional di sini apa? Senjata tradisional kita di sini orang Jawa, kekerasan orang Jawa apa? Senjata. Apa yang bisa menari yang pegang di tangan ini apa? Apa? Itu sahu, itu kekerasan kita orang Jawa. Tapi kebanyakan orang tuh dari sahu masih ada gala itu ada kata tersebut yang harus gunakan galanya gala. Ada yang kata tertentu yang gunakan parangnya orang Jawa. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan adat istiadat kita gunakan yang namanya sahu. Itu senjata tradisional kita. Sudah bisa paham? Sudah. Keanekaragaman itu salah. Hari ini kita belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Sudah bisa paham semua? Sudah. Untuk menguji pemahaman kalian, dari awal tadi kita belajar apa dari materi pertama tadi? Kita belajar apa? Tentang apa? Tentang apa? Lori bilang para pahlawan. Kegiatan awal tadi itu kita belajar tentang apa? Tentang kosakata. Dalam bahasa Indonesia itu dalam sebuah teks itu Tanah paksa. Teks tadi tanah paksa tadi kita temukan di dalam bacaan teks selalu ada namanya kosakata baku. Bisa paham? Masih bisa ingat tidak ini tadi kosakata baku? Nah, ada tadi ada panen, ada wajib, ada rakyat, itu adalah kosakata baku. Setelah itu kita belajar tentang tokoh-tokoh pada saat berlawanan dengan bangsa Portugis dan Belanda tadi. Ada siapa tadi? Ada Sultan Hairun, ada Sultan Baabula dari Ternate tadi, ada Sultan Syah dari Aceh. Tokoh-tokoh itulah, tokoh penting itu dari Pulau Aceh sampai Pulau Papua tadi itu mereka itu adalah tokoh penting yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis dan Belanda. Setelah itu kita belajar lagi suku-suku dari keanekaragaman dari suku dari Aceh sampai Papua lagi yang kita belajar. Untuk materi kita hari ini bahasa Indonesia tentang kosakata, IPS tentang tokoh-tokoh penting yang melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis dan Belanda. Untuk PKN tentang keragaman suku. Suku. Untuk menguji pemahaman kamu tentang suku, ini PR nanti dikumpulkan kembali pertemuan hari Rabu. Dikumpulkan di sini ibu persiapkan ini, dikumpulkan nanti. Di sini tulis nama, bahasa daerah kamu apa, suku apa kamu, terus tempat tinggalnya kamu di mana, terus kesenian yang menjadi ciri dari suku kamu apa, kesenian daerah. Kita kekasan kita, kesenian kita punya orang Jawa itu apa Nanti dikumpulkan hari Rabu, dibagi memang PR-nya sebelum kita melakukan evaluasi akhir. Disimpan baik-baik untuk pertemuan kita kali berikut. Oke? Ditaruh di tas dulu supaya ibu bagikan soal. Masing-masing soal evaluasi ini hanya 10 nomor. Masing-masing Oke. Rapikan buku dulu. Rapikan buku, ayo. Rapikan. Masing-masing lalu tulis nama. Ini soal evaluasi akhir. Habis pindah sana. Sebutkan susah. Jangan sentuh laptop ya. Ayo. Waktu evaluasi ini hanya 3 menit.
Masing-masing. Ini evaluasi akhir. Ya kan harus ada nama. Masing-masing di kotak. Namanya tolong ditulis. Minggu lalu itu kalian tidak menulis, ada 2 orang yang tidak menuliskan nama. Tolong. Tidak boleh nyontek. Masing-masing. Kalau yang sudah baru kumpul.
Soal gampang, tidak ini. Tidak boleh lama-lama. Tidak punya waktu yang 3 menit untuk evaluasi. Nona pukul tempat di bagian ini. Semua sudah? Dari pekerjaan yang kalian selesaikan ini ada 2 nomor yang kalian tidak menjawab. Ada yang kosong yang tidak menulis jawabannya. Ada 6 orang yang tulis jawabannya, tapi ada 2 orang. Kira-kira apa tadi? Tentang apa tadi suku? Masih lupa kan tadi suku? Jadi suku-suku yang ada di image tadi lupa kan? Lupa suku-suku yang ada di pulau-pulau besar itu dari Sumatera ke Hah? Jadi evaluasi yang ibu ambil hari ini pelajaran untuk hari berikut setelah ibu jelaskan tolong diingat itu materi untuk kamu, bukan untuk ibu. Terus pertemuan kita kali berikut masih berhubungan dengan materi kita hari ini. Nanti kali berikut kita khusus tentang tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan tadi, seperti Katimura, terus ada banyak tadi, ada 10 orang tadi. Ditambah dengan Sultan Babula tadi, Sultan Hairun dari Ternate tadi Nanti itu kembali ke rumah dipelajari tanggal lahirnya, tahun lahirnya. Nanti itu kita gali lebih dalam lagi tentang tokoh-tokoh itu dengan keragaman suku, adat istiadat dari rumah adat dari masing-masing provinsi nanti di pertemuan kita kali berikut. Jadi untuk menutup kegiatan kita hari ini, ibu mengharapkan kembali ke rumah, tanya kembali orang tua Bapak Mama, kita ini suku apa? Kita ini adat apa kita ini yang kita gunakan di kita punya kehidupan sehari-hari itu, adat yang kita gunakan itu adat apa? Bisa paham? Jangan lupa mencari juga, membaca di buku-buku tentang keanekaragaman suku yang ada di Indonesia Harus pulang ke rumah tuh banyak baca. Jangan pulang diam-diam dulu. Oke? Siap belajar untuk kali berikut? Siap. Untuk menutup kegiatan kita kali ini, ibu minta 1 orang untuk membawa kita dalam doa penutup.
Ayo berdiri semua, semangat. Lupa. Coba Lori. Selamat siang, terima kasih banyak untuk kalian. Untuk pertemuan kali berikut, Ibu mengharapkan PR yang tadi Ibu kasih tadi itu dikerjakan, bila perlu ditempel dengan fotonya. Oke? Foto yang kalian sudah ada di rumah, yang foto-foto lama tuh boleh ditempel di situ. Nanti itu hasil itu nanti kita pajangkan di sini untuk karya kamu. Oke. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua.